Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, kita ketemu lagi nih di pembahasan One Piece. Kalau kalian ingat, di beberapa kesempatan yang udah kemarin lah, aku pernah ngebahas nih beberapa pencapaian terbaik yang pernah diraih oleh Our Baga Sencho, ya Monkey D. Luffy. Nah, di kesempatan kali ini aku mau bahas juga nih tentang pencapaian terbaik yang pernah diraih oleh God Usopp. Wow, mungkin gak sedikit dari kalian menganggap bahwa Usopp adalah salah satu nakama terlemah di SHP Crew. Well, itu gak sepenuhnya salah kok. Mengingat dia kan juga bersama Nami, terus Chopper kita juluki sebagai trio penakut kan. Yang bikin repot tentunya sifat pembohongnya itu loh. Gak ada lawan lah asli. Tapi di luar itu semua, Usopp itu memegang peran yang luar biasa bagi SHP Crew. Hingga berjalannya cerita One Piece ini, dia itu terbukti bisa terus memacu rasa takutnya demi bisa memberikan yang terbaik bagi teman-temannya maupun orang tersayangnya guys. Nggak percaya? Udah langsung aja lah, kita simak nih pembahasan konten kita kali ini. So, langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Let's go! Sebelum menjadi bajak laut beneran di SHP Crew, Usopp udah lebih dulu jadi bajak laut bersama anak-anak kecil di desa tempat tinggalnya guys. Ya sayangnya itu cuma bajak laut palsu, lengkap dengan beberapa bualan yang dilebih-lebihkan oleh Usopp sendiri. Meski begitu ya dia tetap mengikuti aja permainan bajak laut ini sebagai cara dia menikmati hari-harinya. Yang menyedihkannya lagi adalah sebenarnya Usopp ini kurang begitu disukai oleh warga desa Sirup guys. Lantaran kebohongan demi kebohongan yang sering disusun oleh Usopp membuat mereka ini sulit percaya. Misalnya aja ketika dia berbohong kalau bajak laut datang ke desa mereka dan berpotensi akan memberikan bahaya dan penderitaan. Di awal sih warga desa kelihatan ketakutan, tapi seiring berjalannya waktu mereka udah terbiasa nih dengan ocehan demi ocehan yang dilontarkan oleh Usopp. Sampai-sampai nggak ada yang begitu antusias lagi mendengar perkataan Usopp. Nah, klimaksnya adalah saat kebohongan Usopp ini menjadi kenyataan guys. Bajak laut Kuroneko yang selama ini nih melalui Kuro punya kedekatan dengan Kaya, hingga kemudian mereka memutuskan untuk menyerang desa Shiro. Usopp menyampaikan bahaya ini kepada warga desa, dan bisa ditebak apa yang dia katakan cuma menjadi angin lalu guys. Di bawah rasa frustasi dan ketakutan, mau gak mau Usopp melawan bajak laut Kuroneko ini. Dibantu oleh SHP Crew, Usopp dengan keberanian seadanya, pada akhirnya sungguh bisa menyelamatkan desa tempat tinggalnya selama ini dari bahaya. Ya, apresiasi luar biasa lah patut kita berikan, karena keberhasilan Usopp bisa membongkar penyamaran Kuro dan menguping pembicaraan Kuro dengan Django guys. Andai ini gak berhasil dibongkar, nasib buruk akan menimpa Kaya, karena dia udah begitu percaya dengan Kuro yang selama ini jadi penjaganya. Di akhir cerita, Usopp pun bergabung dengan kru topi jerami. Kemudian Kaya juga menghadiahkan Going Merry kepada Usopp dan SHP Crew. Bicara soal Usopp, tentu kita nggak bisa lepas nih dari pertempurannya dengan Luffy. Insiden yang mengiris hati itu terjadi disebabkan karena perbedaan pendapat antara Usopp dengan sang kapten. Yang mana saat itu Luffy itu memutuskan untuk menyudahi petualangan Going Merry karena kerusakannya yang teramat sangat parah. Sedangkan Usopp menolak hal tersebut, karena baginya Going Merry itu sangat berharga. Setelah kekalahannya dengan Luffy, Usopp memutuskan untuk pergi dari kru topi jerami. Tapi itu nggak membuat dia benar-benar melupakan sahabat-sahabat baiknya ini. Sampai kemudian dengan maksud untuk ikut serta dalam membantu misi penyelamatan Robin, Usopp pun datang untuk menunjukkan aksinya guys. Tapi dia menggunakan nama lain, yaitu Sogeking. Usut punya usut sih, katanya semua kru udah tahu siapa Sogeking ini. Tapi Our Baga Sencho guys, jadi satu-satunya orang yang gak tahu sosok Sogeking yang sebenarnya. Oke, kita back to the point again. Salah satu momentum terbaik yang dia lakukan yaitu menembak Jatus Pandang, yang di waktu bersamaan sedang membawa Robin melewati Gates of Justice. Gokilnya, Usopp melakukan hal tersebut dengan bidikan luar biasanya dari atas Tower of Law. Berkat aksi heroiknya ini, momentum untuk berhasil menyelamatkan Robin pun terbuka lebar guys. Terlebih Sogeking juga dengan sangat pede membakar bendera pemerintah dunia yang juga menjadi simbolik perlawanan besar-besaran antara bajak laut topi jerami terhadap pemerintah dunia. Bukan karena alasan kontroversi maupun konspirasi nih, melainkan murni demi menyelamatkan Robin yang ingin hidup bahagia bersama SHP Crew. Usopp juga secara nggak langsung memberi nafas dan semangat kepada Luffy melalui perkataannya saat Luffy sedang terpojok melawan Rob Lucci. Aksi yang memang sangat luar biasa dan menurutku juga diakini menjadi salah satu yang terbaik untuk pengembangan karakter Usopp guys di sepanjang serial One Piece. Melihat bagaimana dia menuangkan emosi dan juga berusaha keras dengan caranya sendiri, membuat Usopp itu sampai kapanpun menjadi karakter yang akan sulit lah untuk dibenci.
Next, kita bergeser sedikit nih ke arc thriller bug guys. Kalian percaya nggak sih sebenarnya ada satu karakter di arc ini yang potensi kekuatannya itu bisa ngalahin trio monster SHP Crew? Ya, Perona. Berkat hantu horor miliknya nih, dia bisa memberikan hawa negatif bagi siapapun yang sempat kesambet ini hantu. Bayangin aja orang penuh energi kayak Luffy bisa kena efeknya. Begitupun dengan Zoro guys. Kekuatan ya ngerepotin kan. Beruntungnya SHP Crew punya Usopp yang merupakan counter alami dari buah Horo-Horonomi ini. Karena secara ajaib, rupanya kekuatan luar biasa Perona nggak berdampak bagi Usopp guys. Hal tersebut bisa terjadi lantaran Usopp yang dari awal ini udah punya sifat negatif. Jadi kayak perhitungan matematika lah, dimana negatif ketemu negatif ya sama dengan positif. Efek negatif ini nggak berdampak bagi Usopp. Kesempatan ini pun berhasil dia manfaatkan dengan baik dan berhasil mengalahkan Perona. Hokinya lagi, Perona ini segala ketemu Kuma ya kan, yang bikin dia itu terbang jauh nggak tahu kemana. Andai Perona masih bisa ikut pertarungan hingga akhir, ya bukan gak mungkin lah kalau dia ini bisa merepotkan SHP Crew yang lain guys. Jadi Usopp di sini benar-benar berperan penting ya kan. Kemudian kita ngebahas lagi nih pencapaian hebat lainnya yang gak bisa kita lupakan, yaitu Usopp yang sosoknya menjadi pencipta senjata Climatek milik Nami. Climatek ini merupakan senjata yang dibuat Usopp atas permintaan Nami guys. Dengan segala pengetahuan dan hobi ngotak-ngatik barang, Usopp menyanggupi permohonan Nami yang ingin ikut serta nih dalam bertarung. Di awal sih senjata Climatek ini emang kelihatan kayak tongkat sulap lah dengan berbagai trik uniknya. Namun siapa sangka, nyatanya senjata ini bisa mengeluarkan potensi terbaik Nami yang terbilang hanya seorang navigator. Dengan Climatek di awal desainnya sekalipun, Nami bisa mengalahkan Miss Double Finger di Alabasta. Tentunya seiring bertambahnya pengalaman dan keahlian Usopp, senjata Climatek ini terus diperbarui menyesuaikan gaya bertarung Nami guys. Alhasil kita bisa lihat sosok Nami yang cukup keren dengan senjata Climateknya ini. Terlebih berbagai fitur canggih terus Usopp berikan. Misalnya aja di desain yang sekarang itu terlihat lebih praktis, dimana nggak lagi dibagi-bagi tapi bisa dipanjang dan pendekkan sesuai keinginan. Gak cuma itu, dengan tongkat yang kelihatan kecil itu, Nami bisa membawa Zeus milik Big Mom guys. Ya, Usopp juga ternyata mengaplikasikan Pop Green ke dalam Climatek milik Nami. Jadi deh ngeliatin gimana Nami yang punya peran besar dengan Climatek miliknya. Mulai dari gimana dia bisa membantu di pertarungan, membantu membuatkan hujan di pertarungan Luffy melawan Cracker, sampai membuat petir bukan sembarang petir ya kan yang bisa menyambar Big Mom guys. Kemudian kalau kita bicara soal pencapaian terbaiknya Usopp, jelas kita nggak boleh lupa ini. Gimana saktinya dia menjadi pemegang peran penting di arc Dressrosa. Ya, semua berawal dari kebohongannya kepada kaum kurcaci yang imut-imut dan polos itu guys. Soal kedekatannya dengan Nolan, hingga sosok heroiknya yang kemudian diagungkan. Hal ini membuat Usopp dipercayai untuk berhadapan langsung dengan Sugar. Sosok yang sebisa mungkin ini harus bisa dikalahkan demi bisa membalikkan keadaan. Di awal Usopp sempat pengen lari, namun berbekal perasaan gak enakan karena udah diberi kepercayaan, Usopp pun akhirnya dengan nekat mau menghadapi Sugar guys. Tentunya dia gagal, tapi momentum luar biasa itu terjadi. Cemilan pedas yang harusnya disiapkan untuk menjebak Sugar diberikan kepada Usopp. Sampai Usopp itu memberikan ekspresi yang mengerikan guys. Hal tak terduga pun terjadi nih, yang mana Sugar rupanya kaget setengah mati melihat wajah Usopp yang kepedesan itu. Sugar pingsan dan efek buah iblisnya pun berhasil dipatahkan. Dan seketika Usopp pun dianggap sebagai dewa. Oke, mungkin kita berpikir pencapaian tadi masih berkaitan erat dengan hokinya. Ya, tapi jangan lupakan juga kalau Usopp ini berhasil menjatuhkan Sugar untuk kedua kalinya guys. Kali ini benar-benar menggunakan kemampuannya sebagai penembak jitu yang gak perlu diragukan lagi. Usopp dengan luar biasanya berhasil mengenai Sugar tepat sasaran, yang membuat Sugar itu kembali pingsan. Momen menakjubkan ini terjadi karena Usopp itu bisa membangkitkan Kenbushoku Hakinya. Ya, berkat kehebatannya ini, julukan God Usopp itu begitu melekat kepadanya guys. Dia begitu dihormati sampai-sampai nilai bounty-nya yang tadinya itu cuma bernilai 30 juta berry, melesat jauh hingga di angka 200 juta berry guys. Oke, mungkin itu dia tadi beberapa pencapaian terbaik Usopp yang udah aku siapkan khusus untuk kalian. Mana yang menurut kalian itu yang terbaik? Apa menurut kalian masih ada lagi yang perlu ditambahkan? Ya udah, silahkan discuss aja di kolom komentar sih. It's okay. Oh iya, dan dari karakter Usopp kita juga belajar nih guys. Di balik semua rasa takutnya, ujung-ujungnya Usopp akan menghadapi setiap permasalahan yang ada.
Usopp itu seolah menjadi contoh yang sempurna yang menggambarkan bahwa seorang pemberani bukanlah mereka yang tidak takut akan apapun, melainkan mereka yang punya rasa takut tapi terus memilih untuk menghadapinya. Ya, itulah. Oke, mungkin sampai di sini dulu konten kita kali ini. So, see you again next time. Adios, Caramelo. Stay safe everyone. Salam Animania.